Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi dalam halaqah ilmu hadis. Alhamdulillah jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang hadis musalsal, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat sifat-sifat baik qauli atau perkataan atau sifat fi'li atau perbuatan yang terus ada dan terus dijaga dan terus disampaikan oleh para perawi ketika menyampaikan hadis tersebut. Contohnya wallahi atau hadis asy-syabakah atau hadis at-tabassum atau hadis-hadis yang lain yang minimal di dalamnya terdapat sifat yang turun-temurun dilestarikan oleh para perawinya. Itu adalah hadis musalsal secara singkat. Kemudian kita melaju kepada ta'rif atau pengertian hadis mu'an'an. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pasti sering mendengar atau sering membaca jika kita buka kitab-kitab hadis riwayat atau kitab-kitab hadis seperti Sahih Imam Bukhari rahimahullah atau kitab Sunan At-Tirmidzi rahimahullah atau Sunan Abi Dawud atau sunan-sunan yang lain atau kitab-kitab hadis yang lain, pasti kita akan sering mendengar lafaz an atau qala atau anna dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan an ini? Sebetulnya an atau qala atau hal-hal yang lain, khususnya an, termasuk pada sighah atau lafaz khusus yang dikategorikan oleh para ulama muhaddisin yufidu memiliki dua kemungkinan. Baik dia itu atau rawi yang mengatakan an ini mungkin saja dia mendengar berita ini atau hadis ini dari gurunya secara langsung, dan kemungkinan yang kedua adalah tidak mendengarnya secara langsung. Artinya yufidu sama ar-rawi dan yufidu adama sama'i ar-rawi. Ada dua kemungkinan hadis dengan lafaz an. Nah, jika kita temukan dalam sebuah hadis dan di sanadnya ada lafaz an, maka hadis tersebut bisa kita kategorikan sebagai hadis mu'an'an atau hadis yang ada di dalamnya an fulan. Seperti dalam lafaz atau bait al-manzumah al-baiquniyah, mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mu'an'anun itu seperti an sa'idin an karamin an fulan an Humaydi an Adam an Musaddad. Jika ada an berarti hadis ini sudah termasuk dalam kategori hadis mu'an'an. Sekarang, apakah mu'an'an itu hukumnya? Hukumnya apa? Apakah ketika ada lafaz an dalam sebuah sanad hadis yufidu al-ittisal atau yufidu al-inqita'? Sebelumnya sudah kita tahu bahwa lafaz atau sighah tahammul wal ada, lafaz yang diucapkan oleh para perawi memiliki dua jenis. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sighah yang pertama haddatsani, akhbarani atau sami'tu itu yufidu sama, artinya jika ada rawi jika ada dalam sebuah sanad disebutkan lafaz demikian berarti dia sudah mendengarkan dari gurunya. Sedangkan jika ada lafaz an atau qala atau anna berarti yufidu sama dan adama sama. Kita tidak bisa yakin apakah rawi itu mendengar atau tidak. Namun bukan berarti rawi itu berbohong bahwasanya tidak ada kabar tersebut. Hanya kita belum terlalu yakin seperti keyakinan kita pada rawi yang mengucapkan lafaz haddatsani atau akhbarani atau sami'tu. Jika dia mengucapkan an atau qala atau anna berarti kita belum terlalu yakin apakah dia mendengar langsung atau tidak. Masih ada kemungkinan yang lain. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika terdapat pada sebuah sanad lafaz an berarti lafaznya mu'an'an. Namun apakah dihukumi sebagai muttasil atau hadis yang dengan sanad tersebut bersambung atau tidak? Jika dalam sebuah sanad semua sanadnya hanya ada lafaz haddatsani atau sami'tu atau akhbarani yang menunjukkan sama atau mendengar, berarti dihukumi ittisal atau sanad tersebut muttasil, bersambung, tidak ada keraguan di dalamnya. Namun jika ada yang an atau qala, wah berarti ini mu'an'an. Kemudian apakah kita menghukumnya dengan muttasil atau tidak? Ada dua pendapat. Singkatnya, ada yang mengatakan bahwasanya jika hadis mu'an'an itu atau yang ada an fulan
itu katanya munqati', bukan hadis yang muttasil. Berarti tidak termasuk hadis yang muttasil sanadnya, bersambung sanadnya, bukan. Namun munqati'. Pendapat yang lain yang lebih kuat dan yang lebih rajih, yang benar adalah termasuk dalam kategori muttasil. Meskipun dalam sebuah sanad ada an fulan, itu termasuk dalam kategori muttasil. Dan hal ini banyak sekali terdapat jika kita ingin menemukannya dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim dan kitab-kitab yang lain. Namun, sanad tersebut yang ada an fulannya, jika ingin dikatakan sebagai muttasil harus memenuhi syarat. Yang pertama adalah syaratnya antara rawi dengan rawi di atasnya dia harus satu zaman atau mu'asharah. Kemudian rawi tersebut yang menyampaikan dengan lafaz an, dia harus terbebas dari sifat tadlis atau tidak boleh bersifat mudallis. Itu diantara syarat-syarat mu'an'an tapi dihukumi dengan muttasil. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah hadis mu'an'an yang sepertinya cukup untuk kita ketahui dengan penjelasan yang sudah kita dengarkan. Mari selanjutnya kita akan mempelajari pembagian hadis selanjutnya, yaitu hadis mubham. Mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Hadis mubham dikatakan mubham jika di dalam sanadnya ada rawi yang lam yusam atau tidak diberi nama. Artinya, jika dalam sanad sebuah hadis kita mendengarkan an rajulin, misalkan dari seorang laki-laki, an gulamin dari seorang anak, atau an imra'atin dari seorang perempuan. Berarti kita belum tahu siapa nih rajul ini, siapa laki-laki ini, siapa anak ini, siapa perempuan ini yang merupakan perawi dalam sanad tersebut. Nah, ketidaktahuan kita terhadap nama orang tersebut itulah yang menyebabkan hadis tersebut dinamakan sebagai hadis mubham. Dan hadis mubham tentu termasuk dalam hadis dhaif jika sampai kita tidak mengetahui siapa sebenarnya rawi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.